Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar ayah dan bunda semuanya? Insya Allah sehat ya ayah bunda ya. Hari ini insya Allah saya mau sharing kepada ayah bunda semuanya tentang bagaimana tips dan trik kita sebagai orang tua untuk mengisi waktu bersama anak-anak kita di Ramadan yang terakhir ini. Rasanya mungkin bagi ayah bunda sekarang udah mulai banyak perbedaan. Kalau kemarin perbedaan dari belajar di sekolah pindah ke rumah, kalau sekarang sudah terbiasa belajar di rumah, tiba-tiba kemudian libur. Mungkin sebagian awal-awal merasa nyaman aja, alhamdulillah anak-anak libur, jadi tidak lagi disibukkan dengan kegiatan LFH-nya atau SFH-nya. Tapi rupanya ada sebagian yang muncul masalah baru ketika sudah mulai libur LFH-nya. Apa itu masalah barunya? Anak-anak jadi tidak ada kegiatan yang dilakukan. Ujung-ujungnya apa yang mereka lakukan? Mereka minta gadget, bermain gadget, atau malah asik menonton TV. Ada yang seperti itu anak-anaknya? Nah, biasanya ya bundanya akan merasa, aduh kayaknya mending LFH aja deh. Aduh kok jadi begini ya, jadi nonton TV terus ya. Atau mungkin target-target Ramadannya jadi tidak terkejar. Nah, sekarang tips dan triknya yang bisa kita lakukan. Pertama kali mungkin ayah bunda bisa sambil mereview apakah ayah bunda sudah punya target Ramadan pada anak-anaknya di rumah, atau mungkin anak-anak sudah bikin target Ramadannya. Nah, kalau misalnya sudah ada, silakan ayah bunda boleh ketika mau tidur nanti malam atau sore hari ini sebelum berbuka puasa, atau mungkin siang hari ini juga, ayah bunda boleh langsung cek ke mereka, apa nih kira-kira target Ramadannya yang belum tercapai. Misalnya target Ramadannya satu hatam satu kali, tapi ternyata baru sampai juz ke 15, masih ada 15 juz lagi yang belum dikejar. Nah, mungkin boleh sambil memotivasi anak-anaknya untuk mencapai targetnya. Pun kalau tidak tercapai, paling tidak mereka sudah berusaha untuk mencapai targetnya. Nah, atau juga kalau misalnya target Ramadannya yang lain, misalnya murojaahnya, ya boleh sambil ayah bunda cek ya. Nah, ayah bunda tinggal mengatur bagaimana waktu-waktunya untuk mereka mulai berkegiatan lagi dari mengajinya atau murojaahnya. Kalau yang sudah dilakukan, alhamdulillah itu keren banget ya. Lalu apalagi misalnya tips buat mengadakan kegiatan di rumah menjelang Lebaran ini ya, tinggal 5 hari lagi. Kalau tinggal 4 hari lagi ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau kami di rumah selama bulan Ramadan kemarin memang sudah menetapkan per pekannya itu ada tema-tema khusus, seperti tema awal tentang seputar puasa. Tema pekan pertama tentang puasa, pekan kedua itu tentang nabi-nabi, pekan ketiga itu tentang rasul, pekan keempat ini kami masih membahas tentang seputar Ramadan, tapi tidak semua Ramadannya tidak dikhususkan hanya Ramadan aja. Kemarin kami fokuskan ke pembahasan tentang sahabat Rasulullah, kemudian malaikat, kemudian juga membahas tentang mau membahas tentang zakat. Lagi sekarang ya, mungkin ayah bunda yang belum sempat melakukan zakat fitrah, boleh nih kita mengenalkan ke anak-anak tentang zakat fitrah. Kemudian tentang tentang Idul Fitri, makna Idul Fitri, apa artinya. Nah, ayah bunda boleh membahas itu bersama anak-anaknya dalam bentuk kegiatan. Kayak gimana tuh? Nah, kalau misalnya zakat fitrah, karena sekarang mungkin ayah bunda masih tetap sholatnya di rumah, zakat fitrah boleh apakah kita undang orang yang untuk kita berikan zakat fitrahnya, atau mungkin kita mengajak anak-anak untuk terlibat dalam zakat fitrahnya, memberikan zakat fitrah apakah ke masjid ya dengan memenuhi aturan PSBB-nya, dan juga apa maknanya zakat fitrah. Ayah bunda boleh sambil searching nih sebelum ayah bunda menjelaskan ke anak-anak, karena bisa jadi itu pengalaman baru untuk anak-anak tentang zakat fitrah. Atau juga untuk yang persiapan Idul Fitrinya, ya bunda boleh ngajak anak-anak untuk cari tahu makna Idul Fitri itu apa,
atau juga ayah bunda boleh mengajak anak-anak membuat kartu ucapan bagi sahabatnya, bagi gurunya, di foto kemudian diupload, atau juga untuk neneknya, om dan tantenya, boleh seperti itu. Kemudian juga misalnya ayah bunda mau mengajak anak-anaknya untuk terlibat membuat kue lebaran. Nah, bila membuat menunya dari sekarang. Jadi kita tidak terfokus bahwa kegiatan itu harus yang bentuknya misalnya fisik, kegiatan fisik, tidak harus seperti itu ya. Dengan ayah bunda mengajak mereka berdiskusi tentang menu lebaran yang akan kita sajikan, itu sudah kita bisa bilang berkegiatan, karena kita sharing, kita berdiskusi bersama. Kemudian juga nanti proses memasaknya itu tetap dilakukan bersama-sama. Nah, kalau kami karena sekarang udah pekan keempat, asisten yang bantu di rumah mulai tidak datang setiap hari. Jadi kalau kami memperlakukan ke anak-anak, setiap kali asisten tidak datang, maka waktunya kita untuk berkegiatan lebih ekstra. Mami akan berikan ke anak-anak pengalaman baru untuk mereka bawa sebagai bekal hidupnya. Apa itu? Mereka belajar nyapu, mereka belajar cuci piring, mereka belajar mengepel. Kalau sama ini kan asisten yang melakukan. Nah, kalau ini kami masukkan ke dalam kegiatan khusus untuk mereka per 2 hari sekali. Jadi udah nggak berat lagi buat mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu, tinggal kita ingatkan aja. Nah, atau juga mungkin ayah bunda berniat untuk bikin kegiatan seru-seruan. Nah, ayah bunda boleh sambil searching ya, kegiatan seru-seruan itu apa sih barang anak-anak. Mungkin juga pas nanti saat lebaran, ketika sama-sama keluarga sedang berkumpul di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Ayah bunda boleh cek di YouTube saya, di channel YouTube saya yang di sini ada beberapa kegiatan seru untuk mengisi waktu kita di rumah. Insya Allah kalau dilakukan bareng-bareng sama anak-anak, sama keluarga, akan terasa keseruannya ya. Mungkin itu tips saya, dan yang pasti ayah bunda ketika kita mau melakukan kegiatan ini jangan memaksa sifatnya ya. Karena kalau melakukan kegiatan itu terpaksa, pasti akan gak enak ujungnya. Kita ajak mereka, ketika ayah bunda mau mengajak mereka melakukan kegiatan seperti menyapu, mengepel, boleh kita bilang tadi seperti saya bilang, ini bekal untuk kamu, kehidupan kamu nanti di masa dewasa. Atau ayah bunda bilang, hari ini ayah bunda mau kasih challenge ke kamu, ini. Ya bunda, kita sebutnya mungkin bukan tugas kamu, tapi challenge lah. Challenge untuk kamu hari ini adalah ini. Jadi anak-anak tidak merasa kita suruh-suruh dalam berkegiatannya. Mungkin itu saja ayah bunda, tetap tenang walaupun di luar sana sudah mulai bermacam-macam isu tentang COVID-19. Tetap bahagia, tetap di rumah aja, karena kita yang tenang, kita yang bahagia, insya Allah tubuh kita juga menjadi sehat. Terima kasih ayah bunda semuanya. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya di grup atau langsung tanya ke saya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.